Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wafik Trianisa dengan NPM C1C022032 dari kelas 4B. Di sini saya akan memenuhi tugas akuntansi keuangan 3, yaitu menjelaskan jawaban latihan 18.1 sampai dengan 18.5. Baik, langsung ke soal yang pertama, yaitu PT Aster memiliki pendapatan sebelum pajak dalam laporan laba rugi 2015 sebesar 500 juta. Nah, informasi terkait PT Aster untuk menghitung kewajiban pajaknya adalah yang pertama, pendapatan dividen yang dikenai pajak final sebesar 50 juta. Lalu depresiasi menurut pajak lebih besar 5 juta. Dan besar kredit pajak atau pajak dibayar di muka sebesar 70 juta, tarif pajak sebesar 25%. Hitunglah pajak terutang atas PT Aster pada tahun 2015 dan buatlah jurnal yang harus dibuat untuk mencatat pajak pajak terutang tersebut. Langsung saja kita ke tabelnya. Yang pertama itu laba sebelum pajak. Nah, laba sebelum pajak ini kita ketahui yaitu sebesar 500 juta. Lalu perbedaan temporer. Nah, apa sih perbedaan temporer dan perbedaan permanen? Jadi perbedaan temporer itu perbedaan yang hanya sementara, di mana di suatu periode nilainya akan sama, sedangkan perbedaan permanen itu perbedaan yang tidak akan memiliki kesamaan di periode ke depan. Artinya pajak memperbolehkan nih akuntansi tidak atau sebaliknya. Nah, yang pertama ini perbedaan temporer, yaitu ada beban depresiasi. Nah, kenapa beban depresiasi ini negatif? Karena eh, pajak mengalami pengurangan, sedangkan kalau misalkan dia bernilai positif itu artinya pajak mengalami penambahan. Nah, di sini mengalami pengurangan sehingga menghasilkan negatif yaitu sebesar 5 juta. Lalu total perbedaan temporer ini kita turunkan beban depresiasinya tadi sebesar 5 juta, maka mendapatkan hasil total perbedaan temporer sebesar 5 juta. Lalu perbedaan permanen. Yang pertama itu ada pendapatan dividen yang sama, itu bernilai negatif, artinya mengalami pengurangan, yaitu 50 juta. Lalu total perbedaan permanennya itu sebesar 50 juta. Nah, untuk mengetahui penghasilan kena pajak, yaitu ada rumusnya, laba sebelum pajak ditambah dengan total perbedaan temporer ditambah dengan total perbedaan permanen. Maka didapatlah hasil sebesar 445 juta. Itu hasil dari 500 juta dikurang 55 juta. Lalu pajak terutang dalam satu tahun fiskal itu sebesar 25%. Artinya 445 juta atau PKP kita kalikan dengan 25%. Sehingga mendapatkan hasil sebesar 111 juta 250 ribu. Nah, kredit pajak itu pajak dibayar di muka ini sebesar 70 juta. Lalu PPh terutangnya sebesar 41.250.000. Nah, bisa kita buat jurnalnya, yaitu beban pajak penghasilan kini, yaitu sebesar 111.250.000. Nah, untuk pajak dibayar di muka, yaitu sebesar 70 juta. Artinya ini adalah sebesaran pajak yang sudah kita bayar. Lalu ada utang PPh badan yang artinya masih harus kita bayarkan lagi, yaitu sebesar 41.250.000. Lalu lanjut ke Lanjut ke soal yang kedua, yaitu informasi terkait PT Kantil pada 2 Januari 2015, yaitu membeli aset tetap senilai 480 juta. Nah, untuk tujuan pajak aset tersebut didepresiasikan selama 4 tahun tanpa nilai sisa. Untuk tujuan akuntansi aset tetap tersebut disusutkan selama 5 tahun dengan nilai sisa 80 juta, tarif pajak yang berlaku sebesar 25%. Nah, pada tahun 2021, aset tersebut dijual dengan harga 100 juta. Hitunglah pajak tangguhan dan jurnal yang dibuat atas pengakuan pajak tangguhan pada tahun 2015, 2019, dan 2021. Nah, bisa kita lihat di tabel penyusutan fiskal, yaitu pada tahun 2015, harga perolehannya sebesar 480 juta, sesuai dengan informasinya. Lalu nilai bukunya masih senilai 480 juta. Lalu pada tahun 2016 itu mengalami beban penyusutan sebesar 120 juta, sehingga akumulasi penyusutannya juga
sebesar 120 juta, yaitu menjadi nilai bukunya 360 juta. Lalu pada tahun 2017, beban penyusutan sama mengalami penurunan sebesar 120 juta, sehingga akumulasi penyusutannya bertambah menjadi 240 juta. Dan nilai bukunya itu berkurang menjadi 240 juta. Lalu pada tahun 2018, ini mengalami beban penyusutan juga sebesar 120 juta, dan akumulasi penyusutannya menjadi bertambah sebesar 360 juta, dan nilai bukunya menjadi 120 juta. Lalu pada tahun 2019, itu mengalami beban penyusutannya sama sebesar 120 juta, akumulasi penyusutannya menjadi 480 juta, sehingga nilai bukunya habis atau tidak ada lagi. Lalu pada tabel penyusutan komersial, yaitu pada tahun 2015, harga perolehannya 480 juta dan nilai bukunya 480 juta. Nah, pada tahun 2016 mengalami beban penyusutan sebesar 96 juta. Akumulasi penyusutannya yaitu sebesar 96 juta. Sehingga nilai bukunya itu akan berkurang sebesar 384 juta. Lalu pada tahun 2017 itu akan mengalami beban penyusutan sebesar 96 juta. Sehingga akumulasi penyusutannya akan bertambah menjadi sebesar 192 juta. Dan nilai bukunya akan berkurang menjadi 288 juta. Nah, pada tahun 2018 masih sama beban penyusutannya akan berkurang sebesar 96 juta. Lalu akumulasi penyusutannya akan bertambah menjadi 288 juta dan nilai bukunya akan berkurang menjadi 192 juta. Nah, pada tahun 2019 itu akan mengalami beban penyusutan sebesar 96 juta dan akumulasi penyusutannya akan bertambah menjadi 384 juta dan nilai bukunya akan berkurang menjadi 96 juta. Nah, namun pada tahun 2020 ini hanya akan mengalami pengurangan beban penyusutan yang tadinya 96 juta menjadi 16 juta. Sehingga akumulasi penyusutannya akan bernilai 400 juta dan nilai buku akan berkurang menjadi 80 juta. Lalu untuk pengakuan pajak tangguhan, itu beban depresiasi akuntansi pada tahun 2015 itu 480 juta, pada tahun 2016 384 juta, 2017 288 juta, 2018 162 juta, 2019 96 juta, 2020 80 juta, dan beban depresiasi pajak pada tahun 2015 480 juta, 2016 sebesar 360 juta, 2017 240 juta, 2018 120 juta, dan 2019 dan 2020 itu tidak ada. Lalu, perbedaan laba akuntansi dan pajak untuk tahun 2015 itu tidak ada, lalu 2016 ada sebesar 24 juta, pada tahun 2017 ada menambah sebesar 48 juta, lalu 2018 juga menambah menjadi 72 juta, pada tahun 2019 akan bertambah lagi menjadi 96 juta, dan pada tahun 2020 akan mengalami pengurangan sehingga menjadi 80 juta. Nah, untuk tarif pajak ini pada tahun 2015 sampai 2020 itu sama sebesar 25%. Dan untuk aset liabilitas pajak tangguhan pada tahun 2016 itu 6 juta, 2017 12 juta, 2018 18 juta, 2019 24 juta, dan 2020 20 juta. Nah, untuk manfaat beban pajak tangguhan itu untuk 2015 kosong, dan 2016 itu 6 juta, 2017 7 juta, 2018 6 juta, 2019 6 juta, dan 2020 4 juta. Sehingga akan menghasilkan perbedaan nilai aset liabilitas pajak tangguhan. Untuk 2015-2016 itu tidak ada atau kosong. 2017 itu ada 6 juta, lalu 2018 itu ada senilai 12 juta, 2019 senilai 18 juta, dan 2020 24 juta. Untuk jurnalnya ini pada tahun 2015 itu tidak ada atau tidak ada jurnal. Lalu untuk tahun 2016 hingga tahun 2019 itu beban pajak tangguhan sebesar 6 juta di sebelah debit dan liabilitas pajak tangguhan di sebelah kredit. Nah, pada tahun 2020 liabilitas pajak tangguhan ini di sebelah debit sebesar 4 juta dan manfaat pajak tangguhan sebesar 4 juta. Lanjut ke soal ketiga.
yaitu hitunglah pajak tangguhan dan jurnal yang dibuat atas, saya ulangi, untuk soal yang ketiga ini, PT Anggrek pada tahun 2015 mengakui beban garansi sebesar 20 juta. Beban tersebut menurut pajak diakui sebesar 4 juta di tahun 2015. Nah, tahun 8 juta pada tahun 2016 dan 8 juta pada tahun 2017. Hitunglah pajak tangguhan dan jurnal yang dibuat atas pengakuan pajak tangguhan pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Beban garansi akuntansi pada tahun 2015 ini masih senilai 20 juta. Untuk 2016, 2017-nya tidak ada. Lalu totalnya akan tetap 20 juta. Nah, untuk tahun 2018, 2019, 2020, ini ada senilai 20 juta. 2019-nya kosong, 2020-nya kosong. Lalu beban garansi pajak untuk tahun 2015 itu 4 juta, 2016 itu 8 juta, 2017 8 juta, menjadi total 20 juta. Nah, beban garansi pajak untuk tahun 2018 sebesar 22 juta, 2019 sebesar 26 juta 800, dan tahun 2020 itu sebesar 31 juta 600 ribu. Nah, perbedaan laba akuntansi dan pajak, laba akuntansi lebih tinggi atau rendah itu sebesar 16 juta. Itu menjadi pengurangan dari nilai 16 juta ini didapat dari 20 juta dikurang 4 juta. Itu mendapatkan hasil 16 juta. Nah, pada tahun 2016 itu 8 juta, 2017 8 juta, dan untuk akuntansi dan pajak laba akuntansi lebih itu pada tahun 2018 senilai 24 juta, dan 2019 itu senilai 36 juta, 2020 itu senilai 48 juta. Nah, aset pajak tangguhan atau akhir periode itu tahun 2015 itu sebesar 4 juta, tahun 2016 itu 2 juta, aset pajak tangguhan ini 2018 akan kosong dan tahun 2019 itu akan berkurang senilai 2 juta dan 2020 itu kosong. Lalu beban atau pendapatan pajak tangguhan itu akan berkurang atau dikurangi senilai 4 juta. Pada tahun 2016 itu senilai 2 juta. Pada tahun 2017 senilai 2 juta. Nah, dan pada tahun 2018 ini akan senilai 6 juta, 2019 9 juta, dan 2020 12 juta. Lalu yang terakhir itu ada liabilitas garansi atau akhir periode. Nah, ini tahun 2015 ini akan senilai 16 juta, 2016 senilai 8 juta, 2018 itu kosong, dan 2019 ini akan mengurangi senilai 8 juta, dan 2020 tidak ada. Maka kita dapat membuat jurnal pada tahun 2015 ini, yaitu aset pajak tangguhan di debit itu senilai 4 juta. Dan pendapatan pajak tangguhan itu senilai 4 juta. Dan pada tahun 2016, itu kita akan mendebitkan liabilitas garansi sebesar 16 juta. Dan kas atau kredit lain, itu di sebelah kredit itu 16 juta. Lalu pada tahun 2016 masih ada jurnal beban pajak tangguhan senilai 2 juta, aset pajak tangguhan 2 juta. Nah, untuk jurnal tahun 2017, liabilitas garansi 16 juta di debit, kas atau kredit yang lain 16 juta di sebelah kredit, dan beban pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan di sebelah debit 2 juta, aset pajak tangguhan di sebelah kredit 2 juta. Lalu selanjutnya, soal selanjutnya yaitu PT Mawar pada tahun 2015 memiliki beberapa informasi berikut terkait dengan pertimbangan pajak penghasilan. Yang pertama itu saldo awal aset pajak tangguhan, netnya sebesar 10 juta. Lalu kredit pajak yang dicatat sebagai pajak dibayar di muka sebesar 180 juta. Lalu laba sebelum pajak itu 800 juta. Beban depresiasi menurut akuntansi itu 120 juta, sedangkan menurut pajak sebesar 160 juta. Beban pensiun menurut akuntansi 60 juta, menurut pajak sebesar 40 juta. Beban sumbangan menurut tujuan pajak tidak boleh dibebankan sebesar 10 juta. Nah, pendapatan sewa yang dikenakan pajak final 10% sebesar 30 juta. Dan terakhir, tarif pajak yang berlaku 25% pada tahun 2015. Di sini, kita ditugaskan untuk buatlah rekonsiliasi fiskal sederhana untuk menghitung penghasilan kena pajak dan pajak terutang, hitunglah pajak tangguhan, buatlah jurnal untuk mengakui pajak ini dan pajak tangguhan pada tahun 2015. Ini bisa dilihat pada tabel, laba sebelum pajaknya itu sebesar 800 juta pada tahun 2015. Lalu perbedaan temporernya, beban depresiasi ini
eh, bernilai negatif, berarti mengalami pengurangan, yaitu sebesar 120 juta. Perbedaan kena pajaknya 120 juta. Lalu total perbedaan temporer ini sebesar 120 juta, didapat dari beban depresiasi tadi. Lalu perbedaan permanen, yaitu beban pensiun, bernilai positif, yang artinya ada penambahan, yaitu sebesar 40 juta. Dan beban sumbangan itu bernilai positif juga, yaitu sebesar 10 juta. Pendapatan sewa final itu negatif, yaitu 30 juta. Total perbedaan permanen ini jadi 40 juta ditambah 10 juta, itu hasilnya 50 juta. Lalu mengalami pengurangan 30 juta, maka total perbedaan permanen ini akan bernilai sebesar 20 juta. Nah, penghasilan kena pajaknya sama seperti sebelumnya, yaitu laba sebelum pajak, kita tambahkan dengan perbedaan temporer, lalu ditambahkan dengan total perbedaan permanen. Nah, hasilnya ini sebesar 700 juta. Pajak terutang dalam satu tahun fiskal 25%. Artinya 700 juta tadi kita kalikan dengan 25%. Yang mana hasilnya itu sebesar 175 juta. Saldo awal aset pajak tangguhan ini sebesar 10 juta. Nah, kredit pajak, pajak dibayar di muka, itu minus atau negatif 180 juta. Artinya dikurangi PPh terutang sebesar 5 juta. Dari tabel ini kita bisa membuat jurnal, yaitu beban pajak penghasilan kini senilai 185 juta di debit, lalu pajak dibayar di muka, yaitu senilai 180 juta di kredit, dan utang PPh badan senilai 5 juta di kredit. Artinya kita masih ada utang untuk membayar pajak itu sebesar 5 juta. Lalu aset pajak tangguhan itu di debit sebesar 10 juta, liabilitas pajak tangguhan di kredit 5 juta, pendapatan pajak tangguhan di kredit 5 juta. Baik, ini kita lanjut ke soal terakhir, yaitu PT Lili pada tahun 2015 mengalami kerugian sebesar 2.500.000. Entitas tidak memiliki perbedaan temporer dan permanen, sehingga laba akuntansi sama dengan laba kena pajak. Entitas pada tahun 2016 ini mencatat laba sebelum pajak sebesar 500 juta. Tahun 2017 sebesar 1 juta, tahun 2018 sebesar 1.600.000. Tarif pajak yang berlaku masih sama sebesar 25%. Bagaimana jurnal yang dibuat atas pengakuan pajak ini dan pajak tangguhan PT Lili dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Nah, bisa kita lihat di tabel, yaitu laba sebelum pajaknya ini bernilai negatif 2.500.000. Sorry, bernilai 2.500.000.000. Lalu pada tahun 2016 ini 500 juta. Pada tahun 2017 itu 1 miliar. Pada tahun 2018 itu 1.600.000.000. Beban pajak. Beban pajak kini itu pada tahun 2015 hingga tahun 2017 itu kosong atau tidak bernilai. Maka pada tahun 2018 ada nilai senilai 600 juta. Lalu beban atau pendapatan pajak tangguhan. Ini negatif 625 juta atau dikurangi 625 juta. Pada tahun 2016 ini 125 juta, bernilai positif. 2017 ini 250 juta, 2018 250 juta. Nah, total beban pajak yaitu senilai 625 juta pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 itu senilai 125 juta, pada tahun 2017 itu senilai 250 juta, pada tahun 2018 itu senilai 850 juta. Lalu, laba rugi setelah pajak ini negatif 1.875 juta pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 itu 375 juta, pada tahun 2017 itu 750 juta, dan pada tahun 2018 itu 1.700 juta. Aset pajak tangguhannya pada tahun 2015 ini 625 juta. Nah, pada tahun 2016 ini 850 juta, pada tahun 2017 ini 250 juta, pada tahun 2018 itu akan besar 0. Lalu tarif pajak efektifnya ini hanya sebesar 25%, itu sama dari tahun 2015 ke tahun 2018. Lalu untuk jurnalnya, pada tahun 2015 ini aset pajak tangguhan di sebelah debit 625 juta, pendapatan pajak tangguhan di sebelah kredit 625 juta. Pada tahun 2016, beban pajak tangguhan di sebelah debit 125 juta, dan aset pajak tangguhan di sebelah kredit 125 juta. Pada tahun 2017, beban pajak tangguhan di sebelah debit 600 juta, dan di sebelah kredit aset pajak tangguhan sebesar 600 juta. Dan pada tahun 2018, beban pajak tangguhan 250 juta di sebelah debit, beban pajak kini 600 juta di sebelah debit, dan aset pajak tangguhan
di sebelah kredit 250 juta, dan utang PPh badan atau utang yang masih harus kita bayarkan itu di sebelah kredit 600 juta. Baik, mungkin itu saja penjelasan atau pembahasan jawaban yang saya buat untuk soal latihan 18.1 sampai dengan 18.5. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.